Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Statistika Pendidikan ini, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi tersebut ya. Kita mulai saja. Untuk definisinya, mengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Ini adalah pengertian dari tabel distribusi frekuensi ya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh walaupun datanya ratusan, ribuan. Dengan tabel distribusi frekuensi dapat dilihat gambaran datanya secara menyeluruh. Untuk kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang gitu. Karena memang tidak disebutkan, misalkan ada 100 orang data nomor sepatu misalkan. Kan kalau di data awal nama, kemudian usianya misalkan, lalu nomor sepatunya ada data awalnya. Tapi kalau setelah dibuatkan tabel distribusi frekuensi, data-data seperti nama, kemudian jenis kelamin dan sebagainya itu bisa hilang. Yang ada hanya data angkanya saja, ukuran sepatu dan ada berapa orang yang mempunyai ukuran sepatu tersebut gitu dari rincian kelas-kelasnya. Itu kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa universitas lain misalkan. Nih. Nah, ini tabel distribusi frekuensi ya. Jadi tidak ada nama-nama mahasiswa tersebut, tidak ada unsur-unsur yang dari awal data-datanya. Yang ada, nah ini kita lihat di situ ada kolom tinggi badan dan juga ada kolom frekuensi. Untuk tinggi badan di situ ada 153 sampai 151 sampai 153. Artinya, mahasiswa yang mempunyai tinggi 151 sampai 153 itu frekuensinya ada 3 orang. Nih, yang mempunyai tinggi badan 151 sampai 153 ada 3 orang. Misalkan saya lihat di 169 sampai 171. Nih, berarti ada 11 orang. Itu kan untuk data awalnya kita tidak mengetahui siapa saja yang 11 orang tersebut gitu. Ataupun 169-nya ada berapa orang, tidak dijelaskan. Langsung saja 169 sampai 171 ada 11 orang gitu. Kalau di data awal kan itu dijelaskan secara rinci. Nah, kalau di tabel distribusi frekuensi itu datanya menjadi hilang data awalnya. Nah, istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi kita jelaskan satu-satu. Ada yang namanya kelas. Ya, kelas itu ada rentangnya. Nih, sebagai contoh yang tadi kita ambil dari tabel, kelas 35 sampai 39. Artinya yang mempunyai nilai 35 sampai 39. Kemudian ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contoh, untuk kelas 35 sampai 39, ujung atasnya adalah 39 karena batas atasnya 39 ujung atasnya. Untuk ujung bawahnya adalah 35. Nah, itu yang dimaksud dengan penjelasan pada kelas. Lalu ada batas kelas. Batas kelas itu tinggal dikurangi 0,5 kalau mencari batas bawah. Kalau yang mencari batas atas ditambah 0,5. Dari ujung kelas bawah tadi 35. Nah, yang ini ujung kelas bawah 35. Untuk mencari batas bawahnya dikurangi 0,5. Maka batas bawahnya adalah 34,5. Untuk batas atas, karena ujung atasnya 39 ditambah 0,5, maka batas atasnya adalah 39,5. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama, langkah awalnya yaitu menentukan banyaknya kelas.
Bagaimana caranya? Menggunakan aturan Stargate, yaitu banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ya. 1 plus 3,3 log N. Cara menghitung ini, N-nya itu adalah banyaknya keseluruhan data. Misalkan datanya ada 100, berarti N-nya 100. Lalu untuk mengkalikannya, terlebih dahulu adalah mencari nilai logaritma N-nya. Misalkan N-nya 30, berarti cari dulu log dari 30 berapa, lalu hasil dari log 30 kalikan dengan 3,3. Ya, jadi jangan tambah 1 dulu. Jadi log dulu dicari, log N-nya, misalkan log 30 berapa? Misalkan 1,8. Nah, 1,8 dikalikan 3,3, hasilnya berapa? Baru hasilnya ditambah 1 gitu. Lalu jika memang nilainya adalah desimal, kita buat pembulatan. Misalkan 7,7, maka bulatkan menjadi 8, dibulatkan ke atas. Langkah kedua adalah menentukan rentang. Rentang itu didapat dari nilai maksimal atau nilai terbesar dikurangi nilai minimal, yaitu nilai terkecil. Nih, nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimal yang mana? Nilai maksimal yang terdapat pada data awal. Misalkan dari 30 data, nah yang paling besar berapa angkanya? Misalkan 86, berarti nilai maksimalnya 86. Nilai minimalnya dari 30 data tersebut berapa? Misalkan 25, berarti 86 dikurangi 25, itu adalah rentangnya. Lalu langkah ketiga adalah bagilah rentang data dengan banyak kelas untuk menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas, rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Yang tadi kita dapatkan di poin kedua, mencari rentang, dikurangi yang kita dapatkan di cara yang pertama, yaitu banyak kelas. Yang keempat, menentukan ujung bawah kelas pertama, lalu pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Contoh tadi yang paling kecilnya adalah 25. Nah, itu bisa dijadikan batas atau ujung bawah kelas pertama. Ya, lalu hitung sebanyak panjang kelasnya. Misalkan panjang kelasnya 7, berarti 25 tambah 6. Ya, nanti kita bahas bagaimana cara menghitung panjang kelas di sini. Tentukan batas atas kelas pertama dengan batas bawah ditambah P. Tapi P di sini kalau ditambah itu akan jadi lebih. Jadi rumusnya itu P-nya dulu dikurangi 1, baru ditambah batas bawahnya. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Kita coba ya, langsung praktek. Misalkan dalam suatu contoh, dari hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Berarti N-nya ada 60 atau datanya ada 60. Nah, ini nilai-nilainya sebagai contoh. Saya sudah tandai untuk nilai maksimalnya adalah 98, sedangkan nilai minimalnya adalah 10. Ya. Nilai maksimalnya 98, ini kata kuncinya. Nilai minimalnya adalah 10, kemudian jumlah N-nya atau jumlah mahasiswanya adalah 60. Kita coba dengan langkah-langkah yang tadi. Pertama, data terkecilnya 10, data terbesarnya 98. Maka kita cari rentangnya. Rentang adalah tadi apa? Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. 98 dikurangi 10, maka hasilnya 88. Nah, rentangnya 88. Lalu untuk menentukan banyak kelas, menggunakan aturan Stargate, banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. Tadi langkah pertama, supaya hasilnya 6,8 ini ya, cari dulu log dari 60, lalu hasil log 60, kalikan dengan 3,3, ini dikalikan. Baru, misalkan hasilnya sudah ada, antara perkalian hasil log 60 kali 3,3 ditambah 1, maka hasilnya 6,8 gitu ya. Dibulatkan menjadi 7 ya. 6,8 dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas, yaitu membagi rentang dengan banyak kelas. Rentangnya 88,
banyak kelasnya 7. Maka 88 bagi 7 adalah 12,5. Kita bulatkan lagi menjadi 13 ya. Selalu bulatkan ke atas untuk memastikan bahwa tidak ada data yang tidak masuk terhadap tabel distribusi frekuensi itu. Menentukan ujung bawah, nanti kita langsung praktek saja supaya lebih mudah. Ini juga sama. Nah, ini sebetulnya tadi kan nilai terkecilnya itu 10 ya. Nilai terkecilnya 10. Supaya mudah, sebetulnya bisa ketiganya kita lakukan. Tapi untuk langkah awal itu, bisa kita ambil yang dari nilai terkecil saja. Karena nilai terkecilnya 10, maka kita ambil ujung bawahnya juga 10. Tadi panjang kelasnya adalah 13. Nah, nih panjang kelasnya adalah 13. Lalu ujungnya 10. Kuncinya supaya lebih mudah, ujung bawah ini jangan ditambahkan langsung ke dalam 13. Kenapa? Karena 10-nya itu termasuk ke dalam kelas. Maka si panjang kelas itu kita kurangi 1 dulu. Nah, maka panjang kelasnya menjadi 12. Tapi tetap ya, kalau dalam yang kita cari itu 13. Ini hanya untuk, 12. Jadi 10 ditambah 12 itu cara menentukan ujung atas untuk kelas pertama ya. 10 tambah 12 itu kan 22. Berarti ujung bawahnya 10, ujung atasnya 22. Sama halnya dengan kelas kedua. Kelas kedua itu kan setelah kelas pertama 22 berarti lanjut ke 23. 23 ditambah 12 sama dengan 35. Maka ujung atas kelas kedua adalah 35. Kelas berikutnya pun sama, 36 karena setelah 35. 36 tambah 12, 48. Kelas berikutnya juga sama, 49 tambah 12, 61. Sampai kelas yang terakhir, karena ini kelasnya kan tadi kita hitung banyak kelasnya ada 7. Ya, di awal kita hitung dengan aturan Stargaze, banyak kelasnya ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kelas ketujuh, 88 sampai 100. Tuh, ini kelasnya sudah ada seperti ini. Kita lanjut untuk, nah misalkan yang dipilih kalau di sini yang kedua, tinggal menghitung frekuensi saja. Nah, misalkan kalau yang tadi Bapak jelaskan dengan pilihan ketiga, ini yang kita ambil misalkan pilihan yang kedua. Yaitu kelasnya bukan dari 10 tapi dari 9, tapi tetap ditambah 12, angkanya sama ya. Ada batas kelas itu kalau batas bawah itu tinggal dikurangi 0,5, berarti untuk yang 8,5 dihasilkan dari 9 dikurangi 0,5. Kalau untuk batas atas berarti 21 ditambah 0,5 menjadi 21,5. Kelas yang lain pun sama, saya contohkan kelas yang terakhir saja. 87 didapat dari 87 dikurangi 0,5 menjadi 86,5. 99 untuk yang batas atasnya ditambah 0,5 menjadi 99,5. Lalu nilai tengah itu mudah saja, tinggal ditambahkan ujung atas dengan ujung bawah, lalu dibagi 2. Gitu, 9 tambah 21 itu kan 30. Ini ya. Nilai tengah didapat dari 9 ditambah 15 dibagi 2 ya. Maka hasilnya 15. 9 tambah 21, maaf. 9 ditambah 21 dibagi 2. 30 dibagi 2, 15. Nah, itu pun terjadi pada kelas-kelas yang kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, kelas ke-6, sampai kelas terakhir. Jadi, hanya menambahkan ujung bawah dengan ujung atas, lalu dibagi 2. Itu untuk nilai tengah. Untuk frekuensi, teman-teman bisa mencarinya di data awal. Ya, data awalnya. Dilihat,
Yang nilainya 9 sampai 21 ada berapa orang? Di sini datanya ada 3 orang. Lalu yang nilainya 22 sampai 34 ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang nilainya 35 sampai 47 ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang nilainya 48 sampai 60 ada 8 orang. Dan ini kalau dijumlahkan harus sama dengan nilai awal, yaitu 60. Kalau kurang, kemungkinan ada data yang belum terlihat. Jadi harus didata semuanya, dicari nih. Yang nilainya ini sampai ini berapa orang, berapa orang. Jadi harus sampai terpenuhi semua ya, 60. Nah, untuk latihan soalnya, ini bisa dijadikan sebagai contoh latihan soal, bisa dikerjakan. Lalu datanya itu untuk 30 orang mahasiswa. Ini dicari dari mulai banyak kelas, rentang, kemudian panjang kelas, sampai penentuan kelas-kelasnya dari interval atau ujung atas, ujung bawah, batas atas, sampai frekuensinya. Ini penjelasan sedikit bagaimana cara mencari frekuensi tadi. Jadi contoh misalkan datanya 45 sampai 50. Nah, dari latihan ini cari misalkan kelasnya itu 45 sampai 50. Nah, dicari di semua data ini mana yang 45 sampai 50. Ini kan ada 1, kemudian 2, kita lihat lagi di sini nggak ada. Yang ini nggak ada 3 nih. Oh, ini ada 47 ya. Nah, ada lagi tidak ada. Berarti frekuensinya adalah 4 gitu. Itu untuk data 45 sampai 50. Misalkan 51 sampai 55, cari lagi ada berapa sampai semuanya menjadi 30 frekuensinya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan distribusi frekuensi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.